Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 pada tema pelayanan publik kali ini akan membahas tokoh penting dalam hak emansipasi wanita, yaitu Alice Paul dan Kartini. Sebelum membahas kedua tokoh tersebut, perkenalkan kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Fatan dengan NRT 2021.2299.1.01. Selanjutnya ada Tesalonika Marta dengan NRT 2021.2330.2.01. Dan yang terakhir Muhammad Rizky Bakasdo dengan NRT 2021.2306.1.01. Selanjutnya kami akan membahas latar belakang dari Alice Paul dan Era Kartini. Alice Paul atau dengan nama panjang Alice Stokes Paul lahir pada 11 Januari 1885 dan meninggal pada 9 Juli 1977 adalah seorang Quaker Amerika, feminis dan aktivis hak-hak perempuan dan merupakan salah satu pemimpin dan ahli strategi terkemuka dalam kampanye untuk amandemen ke-19 untuk Amerika Serikat. Alice Paul melarang diskriminasi jenis kelamin dalam hak untuk memilih. Alice Paul bersama dengan Lucy dan tokoh-tokoh lainnya memprakarsai serta menyusun strategi acara seperti prosesi hak pilih wanita dan Silent Sentinels yang merupakan bagian dari kampanye yang sukses yang menghasilkan pengesahan amandemen pada Agustus 1920. Alice Paul pernah dipenjara dalam kondisi yang mengerikan pada tahun 1917 dikarenakan dia berpartisipasi dalam protes Silent Sentinels di depan Gedung Putih, seperti yang telah dilakukan beberapa kali selama upaya sebelumnya, yaitu untuk mengamankan suara untuk wanita di Inggris. Selanjutnya adalah latar belakang dari Kartini. Raden Ajeng Kartini lahir pada 21 April tahun 1879 dan wafat pada 17 September 1904. Raden Ajeng Kartini atau lebih tepat disebut Raden Ayu Kartini adalah seorang tokoh Jawa dan pahlawan nasional Indonesia. Kartini adalah seorang pejuang kemerdekaan dan kedudukan kaumnya pada saat itu, terutama wanita Jawa. Ia mempunyai tanggal lahir yang sama seperti Dr. Rajiman Weddio Diningrat, ini sama-sama lahir pada 21 April tahun 1879. Ia dilahirkan dalam keluarga bangsawan Jawa di Hindia Belanda atau Indonesia. Setelah bersekolah di sekolah dasar berbahasa Belanda, ia ingin melanjutkan pendidikan lebih lanjut, tetapi perempuan Jawa saat itu dilarang mengenyam berpendidikan tinggi. Lalu ia bertemu dengan berbagai pejabat dan orang-orang berpengaruh termasuk J.H. Abendanon yang bertugas melaksanakan kebijakan etis Belanda. Sekarang kita akan membahas hal-hal penting yang telah dilakukan oleh Alice Paul dalam meraih perjuangannya. Yang pertama, Alice menganjurkan penggunaan taktik militan untuk mempublikasikan perlunya amandemen hak pilih perempuan federal untuk Konstitusi Amerika Serikat. Lalu pada tahun 1912, dia menjadi ketua komite kongres dari Asosiasi Hak Pilih Wanita Amerika Nasional. Di tahun berikutnya, yaitu tepatnya tahun 1913, Paul dan sekelompok militan yang berpikiran sama mundur untuk mendirikan Persatuan Kongres untuk Hak Pilih Wanita, yang pada akhirnya tahun 1917 bergabung dengan Partai Wanita untuk membentuk Partai Wanita Nasional. Selain itu semua, Paul juga pernah mengorganisir pawai protes pada Gedung Putih sebagai aksi untuk unjuk rasa. Militansinya dalam perjuangan untuk hak pilih perempuan menyebabkan dia dipenjara 3 kali sebelum ratifikasi amandemen ke-19 pada tahun 1920. Alice menyusun dan memperkenalkan ke Kongres pada tahun 1923 amandemen dalam kesamaan hak untuk konstitusi, namun ditolak. Lalu Paul mengalihkan perhatiannya ke forum internasional dan berkonsentrasi dengan kesuksesan besar pada tahun 1920-an dan 30-an untuk mendapatkan dukungan perang salibnya dari Liga Bangsa-Bangsa. Pencapaian beliau tidak hanya itu, dia adalah Ketua Yayasan Penelitian Wanita tahun 1927 sampai 1937. Pada tahun 1938, dia mendirikan dan mewakili di markas besar Liga di Jenewa, Partai Dunia untuk Hak yang Sama untuk Wanita yang dikenal sebagai Partai Wanita Dunia. Lalu dia berhasil melobi untuk referensi kesetaraan gender dalam pembukaan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dalam Undang-Undang Hak Sipil Amerika Serikat tahun 1964. Sekarang kita akan membahas Raden Ayu Kartini. Lahir pada 21 April 1979, Era Kartini menjalani masa sekolah hingga usia 12 tahun, usia saat ia mulai dipingit. Era Kartini sendiri mengenyam pendidikannya di Europis Lageres School.
Setelah dipingit pada usia 12 tahun, Kartini tetap melanjutkan proses belajarnya di rumah, berlatih menulis dan membaca. Kartini juga sering berkirim surat dengan teman-temannya yang ada di Belanda. Dari aktivitas berkirim surat tersebut dengan sahabatnya, selain mendapatkan ilmu dari dunia luar, Kartini juga mendapatkan banyak buku dan koran Eropa yang dikirimkan oleh teman-teman tersebut. Nah, dalam surat-surat Kartini, tertulis pemikiran-pemikirannya tentang kondisi sosial saat itu, terutama tentang kondisi perempuan pribumi, karena sebagian besar surat-suratnya berisi keluhan dan gugatan khususnya menyangkut pada budaya di Jawa yang dipandang sebagai penghambat kemajuan perempuan. Dia ingin wanita memiliki kebebasan menuntut ilmu dan belajar. Semua itu dilakukan atas dasar religious state, witch hate, dan skun hate, yaitu ketuhanan, kebijaksanaan, dan keindahan, ditambah dengan humanitarianisme atau peri kemanusiaan, dan nasionalisme, yaitu cinta tanah air. Nah, surat-surat Kartini ini juga berisi harapannya untuk memperoleh pertolongan dari luar. Pada perkenalan dengan Stella Zendelar, Kartini mengungkapkan keinginan untuk menjadi seperti kaum muda Eropa. Ia menggambarkan penderitaan perempuan Jawa akibat kokangan adat, yaitu tidak bisa bebas duduk di bangku sekolah, harus dipingit, dinikahkan dengan laki-laki yang tak dikenal, dan harus bersedia di madu. Selanjutnya kita akan membahas poin penting dari perjuangan Raden Ayu Kartini ini. Yang pertama ada pendirian sekolah wanita oleh Yayasan Kartini di Semarang pada tahun 1912 dan kemudian dilanjutkan di Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon, dan daerah lainnya. Nama sekolah tersebut adalah Sekolah Kartini. Yayasan Kartini ini didirikan oleh keluarga Van Deventer, seorang tokoh politik etis. Raden Ayu Kartini ini juga menekankan pada pemikiran feminisme di Indonesia. Bahkan sampai wafatnya beliau itu tidak mengakhiri perjuangannya. Salah satu temannya di Belanda yaitu Mr. J.H. Abendanon yang kala itu menjabat sebagai Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan Hindia Belanda mengumpulkan surat-surat era Kartini yang pernah dikirimkan oleh Kartini kepada dirinya. Lalu Abendanon membukukan surat-surat tersebut dan memberikan judul yaitu Door Duisternis tot Licht, yang berarti dari kegelapan menuju cahaya, atau yang bisa juga disebut sebagai habis gelap terbitlah terang. Buku tersebut dicetak pada tahun 1911 dan di dalam buku tersebut menunjukkan perubahan pola pikir Kartini. Selanjutnya kesimpulan yang dapat saya ambil adalah kedua tokoh pahlawan wanita tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mendapatkan kesetaraan. Kesetaraan yang dimaksud adalah menunjukkan adanya tingkatan serta kedudukan yang sama antara hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan, yang tidak lebih tinggi atau lebih rendah antara satu sama lain. Sekianlah presentasi dari kelompok kami mengenai dua tokoh hebat yang telah berjuang demi kesetaraan yang saat ini sudah kita rasakan. Sudah sepantasnya kita untuk dapat menghargai perjuangan yang telah mereka lakukan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.